Oke, izin saya mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna ashraqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al-mubarakah nastati an nabda barnamijuna yakni fi visiting lecture. Terima kasih kepada seluruh yang hadir pada program kita hari ini di program visiting lecture di lembaga atau pusat penelitian dan pengabdian masyarakat ya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Sirajul Falah Bogor. Hari ini adalah sangat istimewa karena kita akan mendengarkan ya terkait dengan bagaimana sebenarnya perbankan syariah ya di era sekarang ini ya terutama terkait dengan secara teorinya dan juga secara praktiknya tentu saja. Ya, sebelum kita bicara tentang praktek sebenarnya kita bicara tentang teori ya. Kalau secara teori itu kan sangat-sangat ideal sekali gitu ya, sangat-sangat sempurna gitu dari sisi teorinya. Walaupun as we know that banking actually is not from our Islamic civilization ya, tetapi kemudian bukan berarti juga kita tidak memanfaatkannya atau menggunakannya karena in the fact ya faktanya bahwa perbankan saat ini di Indonesia itu menjadi sokoguru dari perekonomian di Indonesia. Ya, banyak sekali permasalahan terkait dengan perbankan syariah ini ya, mulai dari ketidakpercayaan, kemudian juga ya mungkin semacam praktik ya dari perbankan syariah yang beberapa penelitian menunjukkan adanya semacam ketidakkonsistenan ya baik itu dengan fatwa DSN MUI ataupun secara umum yaitu syariat Islam itu sendiri ya. Dan hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Muhammad Lisman SEME. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ustadz, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, terima kasih. Ini program sudah 2 pekan yang lalu ya kita siapkan karena saya pikir saya ingin memberikan semacam jejak digital yang positif ya, terutama terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah ya, specifically dalam Islamic banking. Saya pikir ini menarik akan kita bahas bersama. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu dari CV beliau nih ya. Beliau masih muda ya. Kemudian juga prestasinya sangat luar biasa ini ya. Jadi nanti kita sama-sama mendengar nih ya, belajar terkait dengan perbankan syariah ya secara teori dan juga prakteknya. Oke, saya share dulu biografi beliau ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Lisman SEIME. Kemudian saat ini tinggal di Kampar, Riau ya. Oh, jauh juga nih Bogor dengan Riau, tapi zaman sekarang tidak menginikan waktunya ya. Saat ini beliau adalah mahasiswa di keuangan perbankan ya di UMK Malaysia, kemudian sebelumnya di S2 Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian S1 di Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Oh, jadi di Jawa semuanya ininya ya. Sebelumnya di MA, Ponpes Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Kemudian ini banyak kegiatan-kegiatannya. Saat ini beliau adalah sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Riau di Fakultas Studi Islam Perbankan Syariah. Sebelumnya juga selain itu juga dosen LB di UIN Suskaryo dan juga dosen LB di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Syafi'i ya. Beberapa karya beliau cukup banyak nih, termasuk juga pengalaman organisasi. Ini jadi betul orang organisasi ini ya. Pengalamannya ini cukup banyak sekali. Kemudian beberapa penulisan ya terkait dengan intinya adalah dari sisi akademik ya, dan kebanyakan memang fokus kepada Islamic Economic and Business ya, specifically dalam perbankan ya. Baik, luar biasa sekali ya, sangat istimewa hari ini. Nah, nanti kita akan dengarkan dari Ustaz terkait dengan bagaimana sebenarnya sebagai pemantik nih diskusi kita hari ini, yaitu kayak gimana sih sebenarnya perbankan. Hari ini kita juga kedatangan tamu juga Bapak Tato Sugio Pranoto ya, senior dulu di Bank Syariah di Indonesia ini. Nanti mungkin kita bisa diskusi banyak terkait dengan perbankan dari awal mungkin ya, perbankannya itu seperti apa, kemudian apakah sekarang itu keluar dari hitohnya gitu ya, atau mungkin memang mau tidak mau harus berubah gitu ya. Kita akan lihat bersama. Baik, menghemat waktu saya berikan seluas-luasnya lebih kurang 20 sampai 30 menit kepada Ustadz Muhammad Lisman SEIME ya, kandidat dokter ya, untuk memaparkan materinya terkait dengan perbankan syariah secara teori dan prakteknya. Kepada beliau kami persilahkan. Mangga, silahkan. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Izin share screen, Ustaz. Ya, silahkan. Oke, bisa. Sudah tampak, Ustaz? Kejap. Ini masih di jalan kayaknya nih, dari Riau ke Bogor ini. Sebentar. Jangan-jangan pakai transit dulu nih. Iya, ini ke Lampung dulu kayaknya nih, atau ke Merak nih. Ya, terima kasih Pak Suhendi juga nih dari Sukabumi sudah hadir ya. Oke. Ya, bisa nggak ya? Coba diulang lagi. Padahal di sini udah tampil, Ustaz. Nah, ya, sebentar, Ustaz. Enggak, kayaknya agak tunggu sebentar deh. Mungkin kayaknya jangan-jangan jaringan di saya di sini ini. Oke, nggak apa-apa. Silakan mulai saja, Said. Nanti sambil Baik. berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Misnun, Bapak semuanya. Di sini saya ingin memaparkan secara teoretik dan praktik ya, dari perbankan syariah, tapi ini bukan bermaksud menggurui, tetapi ini adalah bahan mungkin untuk bisa sama-sama kita diskusikan dan juga mungkin sama-sama untuk bisa kita koreksi andai kata misalnya ada kesalahan. Baik Bapak-Bapak semuanya, sebenarnya kalau kita berbicara bank syariah, maka tidak terlepas dari sejarah bank itu sendiri. Yang sebenarnya kalau kita melihat latar belakang munculnya bank syariah yang pada waktu itu adalah bank muamalat, adalah menjadi bagian dari upaya untuk masyarakat itu menghindari yang namanya praktik riba. Nah, pada dasarnya sebenarnya memang kalau kita berbicara konteks perbankan, ya kita tak bisa lepas dari yang namanya industri perbankan atau lembaga perbankan apabila kita ingin membangun yang namanya ekonomi sebuah negara. Maka bank itu menjadi bagian yang sangat penting. Hingga saat sekarang ini belum ada lembaga yang bisa menggantikan yang namanya bank dalam konteks fungsi dari bank itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal itu tumbuhnya bank di Indonesia, kemudian diikuti dengan lahirnya perbankan syariah yang tadi saya sempat singgung sebagai hal untuk mengakomodir kebutuhan dari masyarakat, yang mana masyarakat pada waktu itu ya sudah
muncul inisiasi dan kesadaran akan Islam secara kafah, terutama dalam konteks berekonomi. Dalam hal ini adalah perbankan syariah yang menjadi wajah utama munculnya ekonomi Islam itu sendiri di Indonesia. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri ya. Ketika berbicara ekonomi Islam, itu di Indonesia itu wajah utama yang muncul itu adalah perbankan. Nah, jadi sebenarnya perjuangan dari orang-orang terdahulu bagaimana memperjuangkan munculnya lahirnya perbankan syariah itu adalah guna untuk menghindari yang namanya riba dalam konteks hukum Islam, dan itu sesuai dengan ayat-ayat dan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah kemudian diperjuangkan semenjak Orde sebenarnya itu dimulai dari Pak PJ Habibie sudah mulai perjuangannya, kemudian juga zaman Pak Soeharto ya, Pak Soeharto Orde Baru, di mana pada waktu itu yang memang secara ini kental secara politik, yang dimana pada waktu itu ya istilahnya hal-hal yang berbau keislaman tidak terlalu diizinkan atau dibolehkan ya, tetapi para tokoh-tokoh dan ulama kita, cendekiawan kita itu tetap memperjuangkan bagaimana perbankan syariah itu bisa lahir ya dengan dasar pemikiran agar masyarakat muslim khususnya bisa terakomodir kebutuhannya dalam konteks bertransaksi dan mendapatkan layanan jasa perbankan. Nah, jadi di sinilah muncul kemudian bank pertama itu Bank Muamalat. Mungkin ya bapak-bapak semua di sini lebih paham terkait dengan lahirnya Bank Muamalat, terutama Pak Toto ya. Nah, ini tentunya beliau sangat mengerti dan sangat paham karena beliau senior di Bank Muamalat. Nah, jadi muncullah yang namanya Bank Muamalat. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sistem perbankan syariah dan bank konvensional dalam konteks teoritisnya, kalau kita berbicara konteks teoritis, maka apa yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam ini ataupun kita terkhususkan pada perbankan syariah sebenarnya sistem yang sangat bagus sekali. Nah, hal ini ya tentunya terbukti dari apa ya? Terbukti dari ketahanan dari perbankan syariah itu sendiri terhadap krisis ya. Nah, dalam tanda kutip tahan dia apabila memang sesuai dengan real dari model-model transaksi perbankan syariah itu sendiri, misalnya terlepas dari bunga, tidak adanya menjanjikan imbal hasil di awal ya, yang kemudian akan memberatkan perbankan ataupun nanti kredit debitur gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi dasar di mana bank syariah itu bisa lebih kuat terhadap yang namanya krisis. Karena kalau kita berbicara praktek bunga membungakan, itu modelnya pasti akan sifatnya fluktuatif. Nah, jadi sebuah negara yang menggunakan atau sebuah perbankan menggunakan sistem bunga, ada masanya itu di mana dia akan menemui kurva di atasnya yang akan kemudian akan menemui yang namanya krisis pada suatu waktu. Karena dari efek dari penerapan sistem bunga itu sendiri. Nah, kemudian bank syariah ini juga disebut sebagai sebuah sistem keuangan yang lebih baik dari konvensional karena dia berbasis sektorial, ada underlying-nya. Artinya dia tidak ada yang bersifat spekulasi ataupun hal-hal yang tidak jelas, tetapi betul-betul real transaction, ada transaksinya. Makanya sebenarnya di dalam konteks bisnis perbankan syariah itu tidak ada istilahnya pinjam duit ya, tetapi ada barangnya. Nah, baik dalam konteks murabaha dan lain sebagainya. Tapi nanti dalam konteks praktiknya mungkin kita akan menemukan hal yang lain. Tapi itu nanti ada sebenarnya model akadnya itu biasanya disandingkan dengan akad wakalah dalam konteks misalnya murabaha itu. Nah, kemudian bank itu tujuannya juga untuk agar ekonomi suatu bangsa itu kuat, karena bank melakukan fungsi intermediary di mana dia juga akan membantu sirkulasi dari modal yang ada di tengah masyarakat dan mempertemukan antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal. Nah, disinilah kemudian peran dari perbankan syariah itu untuk mengatur pendistribusian modal ya, tentunya dengan aturan-aturan dan ketentuan yang sudah diatur dalam konteks bisnis perbankan. Nah, jadi
negara tentunya tidak akan mampu untuk mendistribusikan modal sendiri dengan mekanisme itu sendiri tanpa adanya sistem perbankan. Nah, ini yang menjadi kata kunci kita. Kemudian menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Nah, kenapa menciptakan kemaslahatan dan keadilan? Karena memang nilainya itu berupa nilai dari nilai syariat Islam, ya, atau syariah compliant. Nah, kemudian nilai itu diambil dari apa-apa yang sudah dipraktikkan oleh Rasul dan juga nilai-nilai dari Al-Quran dan juga apa-apa yang sudah dipraktikkan oleh sahabat atau ada dipayungi hukum oleh sebuah produk itu sendiri mestinya minimal dipayungi hukum oleh nilai-nilai syariat Islam. Kalaupun misalnya dia tidak memiliki dalil langsung secara Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, selanjutnya pada dasarnya bank syariah itu melakukan fungsi yang hampir sama, ya bukan hampir sama, sama dengan bank konvensional, melakukan fungsi penghimpunan, fungsi penyaluran, dan juga memberikan jasa layanan perbankan. Nah, apabila kita misalnya melihat konteks siklus dari distribusi dana dari bank syariah itu ya dari pemilik modal, kemudian ada proses penghimpunan kepada bank syariah, kemudian ada proses bagi hasil yang nanti juga diterima. Tentunya di sini ada proses penyaluran, ya, penyaluran dalam istilah sebenarnya dalam konteks istilah bank syariah itu bukan kredit, lebih pada pembiayaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang semua hampir tampak sama karena bank syariah juga menggunakan istilah kredit kan, karena apa namanya? Nggak tahu lah apa faktornya yang mungkin membuat perbankan syariah sekarang juga menggunakan istilah kredit. Karena sebenarnya pembiayaan dan kredit sebenarnya mestinya itu yang akan menjadi sebuah pembeda. Nah, ini yang kemudian juga yang mendorong orang mungkin melihat hal yang sama, ya sama saja bank syariah dan bank konvensional. Karena banyak kemudian bank syariah dan bank konvensional itu tidak lagi memperhatikan perbedaan, ya tentunya dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang kemudian dia tampak sama, sehingga membuat persepsi masyarakat itu ya sama saja bank syariah ya bank yang dengan salam dan juga dengan jilbabnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan sistem operasional bank syariah itu sendiri, dalam konteks teoritisnya dalam Islam sebenarnya, kalau penabung itu pemilik apa namanya dengan bank konvensional itu memiliki suatu perbedaan. Nah, kalau misalnya nasabah debitur dalam konteks bank konvensional itu kemudian di bank syariah itu disebut dengan mudharib kalau misalnya menggunakan akad mudharabah, ya. Nah, sedangkan bank itu berposisi sebagai sahibul mal. Nah, sahibul mal itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks bank konvensional, bank itu tidak berposisi sebagai sahibul mal. Nah, mestinya dalam teoritik perbankan syariah dalam konteks akad mudharabah, bank itu juga sebenarnya berfungsi sebagai mitra yang juga mestinya melakukan yang namanya ya secara teoretiknya ada fungsi pengawasannya juga terhadap pelaksanaan ataupun penggunaan dana-dana oleh orang-orang yang mengakses dana melalui pembiayaan di bank syariah. Tapi pada kenyataannya karena mungkin terkait hal-hal efisiensi dan lain sebagainya, maka inilah yang kemudian membuat perbedaan teoritik dan praktiknya. Ya. Yang kemudian juga sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang kemudian Majelis Ulama Indonesia atau di sini dalam konteks fatwa membolehkan tidak perlunya proses pendampingan dari bank syariah terhadap nasabahnya. Nah, itu. Nah, jadi dalam hal ini untuk dalam konteks bunga ya tentunya seorang yang akan mendapatkan yang namanya keuntungan itu dalam konteks bank konvensional ya kita sebut sebagai bunga kredit
ya atau bunga ini. Sedangkan dalam konteks bank syariah itu ada istilah yang namanya bagi hasil ataupun margin. Margin misalnya untuk akad murabahah, bagi hasil misalnya untuk akad mudharabah. Tetapi real prakteknya di sini mayoritas di perbankan itu rata-rata penerapannya murabahah, mungkin terkait efisiensi juga. Nah, ini kita kaji, kalau kita kaji masalah efisiensi dan mungkin resiko operasional dari model akad dari perbankan syariah itu sendiri, sehingga bank itu cenderung lebih mengarahkan pada akad murabahanya ketimbang pada akad mudharabahnya. Mungkin realisasi akad mudharabah itu pada suatu bank itu sangat kecil sekali dan pada sebagian besar bank itu tidak ada. Nah, mayoritas itu mengarah kepada murabahah. Nah, ini mohon dibetulkan nanti kalau misalnya saya salah, karena di sini ada Pak Toto sebagai praktisi dulu ya. Nah, kemudian imbal hasilnya tentunya kalau dalam konteks bank konvensional itu tetap ya berapa persen bunganya, yaitu ya sama saja. Kalau misalnya saldo nominal kita sekian, ya tetap kita akan dapat sekian per bulan apapun situasi dan kondisinya. Nah, berbeda dengan bank konvensional yang semuanya itu tergantung keuntungan yang didapat dari bagi hasil ataupun margin murabahah yang didapat tadi. Nah, mestinya real prakteknya keuntungan yang didapat dalam bank syariah itu haruslah fluktuatif. Nah, harus fluktuatif. Kenapa? Karena pastinya keuntungan dia itu akan selalu berbeda dan berubah-ubah. Bisa dia naik, bisa dia turun. Nah, berbeda dengan konteks bank konvensional, ya, di mana mereka itu mendapatkan bunga yang sama tiap bulannya sesuai dengan tabungan yang mereka dapat. Nah, kita lanjut, kalau misalnya kita lihat asset allocation approach-nya, di sini sumber dana dari bank syariah itu ada dari wadiah, ada mudharabah, yang mudharabah ada mutlakum, qaidah, wadiah ini ada amanah dan domanah, ya. Kemudian ada musyarakah. Nah, jadi secara teoretiknya seperti ini, tapi musyarakah itu mungkin tak ada dipraktekkan di perbankan syariah. Nah, padahal sebenarnya kalau kita berbicara real esensi dari nilai-nilai syariat Islam itu, ya musyarakah dan mudharabah lah, inilah yang bagian nilai terpenting dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, karena memang inilah dimensi-dimensi di mana perbankan syariah itu bisa berbicara banyak terkait perannya dalam membangun ekonomi UMKM khususnya. Nah, disinilah kemudian bank syariah itu betul-betul bisa menjadi berperan di tengah masyarakat. Namun kembali lagi kepada kajian di mana mungkin Dewan Syariah Nasional melihat adanya resiko di sini ya, tetapi secara fatwa dia tidak ada perubahan sebenarnya di DSN, cuman ada di permasalahan praktik di perbankannya yang mereka memang secara resiko menilai pelaksanaan murabahah ataupun musyarakah pada perbankan syariah itu memiliki resiko operasional yang tinggi, resiko operasi yang tinggi ya, karena kemungkinan kegagalannya lebih besar. Dalam konteks pengaplikasiannya juga lebih rumit dan lebih sulit ketimbang model kredit yang ditawarkan atau model bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Nah, kalau kita lihat skema operasional dari perbankan syariah itu sendiri, nah di sini kita akan kembali lagi pada prinsipnya tadi, dia melakukan fungsi-fungsi di mana fungsi penghimpunan dan penyaluran, kemudian memberikan jasa-jasa ya, jasa-jasa dari perbankan. Nah, biasanya dalam konteks jasa yang masuk pada pooling dana untuk kemudian dibagi hasilkan kepada nasabah, investor, itu adalah hal-hal yang bersifat dari bagi hasil ataupun distribusi pembiayaan. Nah, tetapi biasanya jasa-jasa yang dalam konteks dari perbankan itu sendiri tidak masuk pada pooling dana yang kemudian akan dibagi hasilkan. Nah, ini juga mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Nah, jadi kalau kita lihat secara akadnya atau pelaksanaan produk aplikasi produk pada perbankan syariah, nah
pada dasarnya secara teoretik dalam syariat Islam itu mestinya penghimpunan biasanya menggunakan akad wadi'ah dan juga mudharabah. Nanti wadi'ah terbagi dua, amanah dan amanah. Mudharabah ada mutlaqah dan muqayyadah. Kemudian kalau akad ini secara antara penabung dengan bank itu direalisasikan dengan baik ya, tetapi dalam konteks pembiayaan mudharabah ini tidak dilaksanakan, tapi penyalurannya arahnya kepada murabahah biasanya. Nah, kemudian nanti wadiah itu ya tentunya ada bonus ya, bonus mestinya bonus di sini tidak boleh dijanjikan di awal. Misalnya jika tabungan Anda 2 juta, maka akan saya beri bonus sekian. Nah, apabila dijanjikan di awal seperti demikian, maka tentunya dia akan terjerat dalam konteks riba. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mudharabah ya tentunya returnnya itu adalah bagi hasil. Pada pembiayaan ada murabahah, musyarakah dan qard mestinya. Nah, tetapi pelaksanaan qard, nah mungkin saya nggak tahu yang terbaru sekarang. Kalau sebelumnya pembiayaan qardul hasan itu hampir tidak ada di perbankan syariah. Nah, jadi saya melihat dari hasil-hasil riset bahwa sebapan dari masyarakat itu sendiri memang karena ini berbasis syariah keislaman, jadi mindset orang itu ingin bank syariah itu mestinya lebih baik dalam konteks mungkin dalam konteks apa namanya baik di sini mungkin berbagai macam persepsi mungkin dari konteks mereka ya, baik artinya mungkin tidak terlalu memaksa dan lain-lain. Mungkin banyak hal-hal yang menjadi dimensi sosial yang diharapkan ada pada perbankan syariah itu justru tidak ada. Nah, itu yang kadang menjadi ini. Misalnya adanya pembiayaan qardul hasan. Nah, di sini. Kalau murabahah jelas itu ada. Nah, musyarakah itu juga minim. Sangat minim sekali dalam konteks pembiayaan. Nah, mayoritas itu adalah murabahah. Nah, kemudian jasa ada wakalah, kafalah. Nah, itu dalam bentuk kirim uang, kaso, letter of credit misalnya. Kemudian garansi bank. Nah, tentunya yang didapat adalah P di sini. Selanjutnya terkait tentang bagi hasil, yang lagi-lagi ini memang kalau kita berbicara teori dan prakteknya, kalau kita berbicara murni nilai syariah Islam, ya yang diinginkan itu ya profit loss sharing. Tetapi di sini ada 3 model. Nah, kalau kita berbicara prakteknya di perbankan, biasanya mereka menggunakan profit sharing, ya, yang mana pendapatan ini dibagi setelah nanti dikurangi biaya-biaya. Kemudian ada revenue sharing, ya ini betul-betul bagi pendapatan. Nah, berbeda dengan profit sharing itu bagi-bagi profit keuntungan. Kemudian profit loss sharing, nah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara Islam, dalam konteks teoretik Islam, ya profit loss sharing idealnya seperti itu. Tapi kemudian Dewan Syariah Nasional itu membolehkan ya menggunakan yang namanya profit sharing di sini. Artinya tidak sama ya profit sharing dan profit loss sharing. Nah, kemudian kita kembali kepada kenyataan di mana kondisi perbankan syariah pada saat sekarang ini. Nah, ini yang saya dapat baru data tahun 2022, 2023-nya saya belum dapatnya. Terkait dengan market share perbankan syariah itu, ya dibandingkan bank konvensional sangat jauh ya. Kita masih 10,19%. Selebihnya itu dimiliki oleh bank konvensional. Ya, memang secara tren perbankan syariah itu hingga saat sekarang ini trennya positif, tetapi lambat sekali. Nah, ketika dia laju pada titik antara 4 sampai 6. Nah, 6 dan ke atas ini sangat lambat sekali. Nah, ini fenomena yang terjadi hingga saat sekarang ini. Dan memang tentunya ini ada banyak faktor penyebab ya. Nah, yang perlu kita ungkap bersama dan atasi bersama, di mana kondisi miris market share perbankan syariah ini ya ini sudah dibantu dengan adanya bank-bank daerah yang konversi menjadi syariah. Nah, sehingga
aset perbankan syariah itu, nilai perbankan syariah itu jadi sangat tinggi, jadi 10,19, termasuk Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah di sini. Nah, jadi market perbankan syariah itu yang 10,69% itu ya dinominasi yang paling besar ya masih Bank Umum Syariah, kemudian unit usaha syariah, ya, ini di bawah bank induk besarnya Bank Umum Syariah. Kemudian selanjutnya BPR. Nah, BPR di sini porsinya sangat kecil ya, apalagi era digitalisasi ini, era pinjol, fintech dan lain sebagainya, ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang luar biasa terhadap BPR, apalagi BPR syariah, apalagi kita berbicara BMT ya, yang mana fintech, pinjol itu dan lain sebagainya menawarkan hal-hal yang sangat efisien dan kemudahan serta real time-nya. Sementara kalau kita berbicara BMT, apalagi BPRS, dengan segala kerumitan administrasinya, prosesnya yang begitu lama, nah tentunya daya saing dari BPR syariah ataupun BMT ataupun korporasi syariah ini tentunya sangat ini sekali ya, sangat minim sekali. Nah, kecuali dia nanti bisa mampu untuk mengkonversikan atau mencari jalan atau solusi untuk bagaimana dia bersaing di era digital ini. Kemudian isu-isu yang biasanya melekat pada perbankan syariah yang sering saya temukan di jurnal ataupun persepsi-persepsi masyarakat. Nah, yang pertama ada ya statement yang mengatakan masih bunga bank itu tidak haram. Riba memang haram, tapi bunga bank tak haram karena bunga bank tak sama dengan riba. Hal ini juga mungkin ada tokoh-tokoh yang mengeluarkan statement, tapi tak banyak, sedikit, tapi mereka adalah tokoh. Tapi kemudian itu kemudian menjadi dasar orang tak mau hijrah, gitu ya. Nah, salah satunya misalnya pemikiran Parudin Perwira Negara, itu yang mantan Gubernur BI kalau nggak silap saya dulu ya, pernah mantan Gubernur BI. Nah, beliau mengatakan ya bunga bank, kalau bunga bank itu enggak riba. Ada juga yang mendasarkan pakai dalil lagi terkait dengan surat Al-Imran ayat 130. Nah, katanya di sini la taqulu riba ada anfan mudha'afah. Nah, memakan riba dengan berlipat ganda itu yang tidak dibolehkan. Inilah banyak statement-statement juga yang muncul seperti demikian di tengah masyarakat, sehingga mungkin masyarakat enggan untuk hijrah, enggan juga untuk berpindah. Kemudian alasan doruriyat. Nah, sebenarnya ini tidak bisa jadi alasan lagi, tapi masih banyak yang menggunakan itu. Nah, kenapa masih guna bank konvensional, tidak guna bank syariah? Nah, alasannya ya saya tidak bisa pergi jauh-jauh dari rumah dengan alasan berbagai macam, yang dekat itu bank konvensional, maka saya gunakan bank konvensional. Nah, itu menjadi alasan juga bagi sebagian masyarakat yang juga saya temukan dalam konteks persepsi-persepsi dalam riset-riset. Nah, kemudian bank syariah sama dengan bank konvensional. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Ya, yang kemudian mungkin juga menghambat orang untuk hijrah atau berpindah ke bank syariah. Adanya kesamaan bank syariah dan bank konvensional. Kesamaan konteks sama saja. Nah, biasanya keluar kata-kata sama saja, nggak ada perbedaannya. Ya, perbedaannya bank syariah itu pakaiannya Islami dengan salam. Nah, sedangkan bank konvensional tidak. Nah, ini sesuatu hal yang sangat bahaya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara dimensi filosofis Islamnya, tentunya berbeda. Ya, akad-akad di bank syariah dan bank konvensional itu berbeda. Nah, kalau dosen saya dulu mengistilahkan sesuatu hal yang ekstrim. Misalnya ada dua pasang laki-laki dan perempuan masuk ke hotel, yang satu sudah dengan akad nikahnya, yang satu tidak dengan akad nikahnya. Nah, tentunya ya yang satu adalah sesuatu halal, yang satu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi bank syariah itu jelas kehalalannya karena jelas akadnya. Nah, seperti itu. Kemudian, layanan bank syariah itu tidak lebih baik dari bank konvensional. Nah, jadi ini juga permasalahan teknis dan juga persaingan. Nah, kemudian mungkin
ini juga yang menginisiasi kemudian komparasi tiga bank besar itu mungkin untuk memberikan layanan yang lebih optimal khususnya perbankan syariah. Tapi sebenarnya mestinya kalau kita berkaca pada negara-negara lain, misalnya di Malaysia saja, nah dukungan atau support political will-nya itu sangat tinggi sekali terhadap perbankan syariah. Jadi pemerintah itu sangat mensupport sekali yang namanya bank syariah. Nah, sehingga ada bank konvensional yang sangat besar yang plat merah dikonversi menjadi bank syariah. Kalau di Indonesia kan belum ada hingga saat sekarang. Andai kata mau saja misalnya pemerintah salah satu bank plat merahnya itu konversi menjadi syariah, tentunya ini akan menjadi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah. Karena berbicara bank syariah tentunya kita juga berbicara yang namanya dalam konteks persaingan bisnis, berbicara layanan dan juga berbicara hal-hal yang bersifat rasional seperti profit keuntungan. Kalau saya melihat dulu misalnya pemerintah memberikan yang namanya dana kurs untuk Bank BRI misalnya, Bank Syariah dulu tidak diberikan, tapi sekarang memang sudah ada juga di BSI saya tengok. Tapi sebelumnya, sebelum persaingan ini ya bank muamalat tidak dikasih misalnya, atau bank-bank yang syariah yang di bawah bank plat merah pun tidak diberikan dana khusus untuk kurs dan lain sebagainya. Sehingga persaingan untuk dalam konteks perbankan itu ya tidak adil, tidak relevan dan tidak sesuai. Nah, karena secara ini supporting dari pemerintahnya kurang kalau dalam konteks pembangunan bisnis perbankannya. Nah, seperti itu. Kemudian akad bank syariah tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini ada sebagian kelompok ya, tapi tak semua. Ada kelompok-kelompok yang masih menyuarakan bahwa akad bank syariah itu ya merupakan akad modifikasi dan akad yang dalam tanda konteks dibuat-buat, padahal sebenarnya tidak semua akad itu yang tidak mempunyai dalil langsung. Ya, memang ada sebagian yang istilahnya berpijak pada dalil umum, tetapi tak semua yang tidak berdalil langsung. Ya. Nah, kemudian profit bank syariah lebih kecil daripada bank konvensional. Nah, ini orang-orang yang berpikir rasional, para pebisnis dan lain sebagainya itu memang pikirnya untung dan rugi. Nah, itu. Nah, sehingga bank syariah perlu untuk meningkatkan daya saingnya, ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya profit yang optimal sehingga bagi hasilnya juga nanti bisa maksimal. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, perbankan syariah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kajian istihad para ulama dan juga dasar-dasar nilai syariah Islam. Dalam konteks Indonesia, istihad ulama di sini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Kemudian perbankan syariah memiliki keunggulan sistem dibandingkan dengan sistem konvensional, yaitu berbasis sektor real dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan krisis keuangan. Nah, dan ini memang sudah teruji ya, beberapa krisis setelah munculnya perbankan syariah, memang bank syariah itu lebih tahan terhadap bank konvensional, terutama pada masa pandemi kemarin berdasarkan pernyataan OJK, ya bank syariah itu lebih tetap bisa tumbuh, tetap bisa survive lah ketika masa pandemi. Kemudian masih banyak isu-isu dan persepsi miring terhadap bank syariah, terutama misalnya ya seperti isu-isu yang saya sampaikan tadi, misalnya pernyataan Yusuf Hamka dan juga tokoh-tokoh lainnya yang kemudian juga membuat keengganan ya, orang-orang untuk hijrah kepada perbankan syariah. Nah, jadi karena banyaknya persepsi miring ini, maka kita perlu penguatan literasi keuangan perbankan syariah di tengah masyarakat. Nah, karena memang literasi perbankan syariah, literasi wakaf, zakat memang sangat minim sekali hingga saat sekarang ini. Nah, sehingga mungkin kita perlu melibatkan berbagai pihak ya, untuk kemudian bisa mengedukasi. Kemudian perkembangan hingga saat ini masih positif, tetapi belum bisa memenuhi target ataupun harapan dari
pemerintah ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini, stakeholder tentunya akademisi seperti saya, kemudian juga praktisi, kemudian juga OJK, dan regulator dan sebagainya, tentunya memiliki harapan dan target ya yang sudah ditargetkan, tapi hingga saat sekarang ini target itu belum tercapai. Nah, kemudian dibutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak dan dukungan secara politik dalam pengembangan keuangan syariah dan perbankan syariah. Nah, ini secara sistem kita oke, secara hal-hal yang lain kita lebih baik mestinya, tetapi ada hal yang belum kita dapat, itu dukungan politik secara penuh kalau menurut pandangan saya, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain yang terkait dengan politik ini. Nah, mungkin ini saja mungkin dari saya, Ustaz. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi agak nggak jalan dikit ini ya, saya lagi menikmati isu-isunya, terutama tadi yang terakhir itu agak menarik sekali itu ya. Jadi udah terjawab semuanya sih sebenarnya tentang isu-isu terutama perbankan syariah gitu. Jadi memang masih banyak sekali gitu ya, masih banyak sekali yang harus diperbaiki, terutama nanti dari sisi memang kebijakan dari dukungan ya, support dari pemerintah terutama nih ya. Jadi bagaimana pemerintah itu mestinya memang betul-betul menjadikan perbankan syariah ini sebagai bukan hanya alternatif ya, bukan hanya 10% jauh sekali ya, 90% ya, 99% lebih ini ya. Jadi ini mestinya memang sosialisasi, kemudian juga edukasi juga kepada masyarakat, peningkatan